Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa menjadikan rasa syukur kita akan nikmat, akan hidayah dan inayahnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita semua bisa melaksanakan atau menghadiri acara ngobras pada malam hari ini, yaitu ngobrol bareng para santri, ngobrol bareng santri dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kejahilian menuju zaman yang penuh keimanan dan keislaman. Alhamdulillah, sahabat santri semua, kalau sahabat santri kemarin sudah lihat di channelnya PP Diyaul Quran, itu mengenai kegiatan-kegiatan santri yang ada di pondok pesantren, kegiatan yang ada di TPQ, bahkan kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah diniyah. Khusus malam hari ini kita pondok pesantren Diyaul Quran akan membahas mengenai perjalanan hidup seorang santri dalam menghafalkan Al-Quran. Pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan bintang tamu. Alhamdulillah, pertama adalah Ustadz Muhammad Husain SPDI dan juga Ustadz Sulaha Syarif SPDI. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita pada sahabat santri semua. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada beliau-beliau yang sudah hadir pada malam hari ini di channelnya YouTube Pondok Pesantren Diyaul Quran, Ustaz. Terima kasih sudah hadir untuk menyempatkan kegiatan pada malam hari ini untuk memberikan sebuah motivasi kepada seluruh para santri yang hari ini lagi menghafalkan Al-Quran ataupun yang sudah hafal Al-Quran. Insyaallah kita akan bahas tuntas nanti di pertemuan malam hari ini. Alhamdulillah, dari sekian banyak para penghafal Al-Quran, ini saya datangkan khusus karena beliau adalah masih alumni dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum Pandanwangi. Betul Ustaz nggih? Sama-sama dari alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ustaz nggih. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu para sahabat santri. Ayo kita mulai dari Ustadz Husain. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya malam hari ini Ustadz? Alhamdulillah bisa menyempatkan, meskipun ya sebenarnya kurang sehat sedikit, gitu. Tapi untuk malam ini saya sempatkan karena beberapa kali ada kesepakatan yang selalu nggak jadi ya, yang tadi jadi sibuknya ya. Jenengan guys Ustaz nggih. Wah, luar biasa ini. Oke, kalau Ustadz Sulaha Syarif, bagaimana Ustadz? Assalamualaikum dulu saya sapa. Assalamualaikum Ustadz Sulaha Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar panjenengan sekarang? Dari sekian lama sudah tidak berjumpa. Saya dulu sempat satu pondok, cuman sudah lama tidak bertemu dengan beliau juga. Jadi saking sibuknya, bagaimana Ustadz kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, ala ni'matillah. Alhamdulillah, luar biasa menghadiri acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita lanjutkan ngobrol bareng santri pada malam hari ini, banyak hal yang harus saya sampaikan. Pertama, mengenai sekilas Pondok Pesantren Diyaul Quran. Pondok Pesantren Diyaul Quran ini adalah berdiri sejak pada tanggal 23 Juni 2021 sudah mulai ditempatkan asramanya, dan juga merupakan pesantren baru kemarin sekitar sudah 2 bulan yang lalu kita sudah buka santri baru. Alhamdulillah hari ini masih bisa menerima santri putra karena yang masih selesai adalah asrama putra dulu, sehingga alhamdulillah hari ini sudah ada beberapa santri yang sudah mukim di Pondok Pesantren Diyaul Quran.
yaitu yang kami hormati beliau Gus Humaydi SHI MPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Diyaul Quran. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan untuk selalu berjuang di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin tanya Ustadz Husain, biar ini sudah tidak sabar nih dari para sahabat santri ini. Boleh ceritakan Ustadz pada saat umur berapa jenengan Ustadz Husain mulai menghafalkan Al-Quran dan sampai berapa lama proses menghafal Al-Quran itu? Oke, monggo Ustadz Husain terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alaihi wasallam. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kiai Haji Muhammad Idris Susnan, yang saya hormati dan kami takdimi pengasuh PP Diyaul Quran yang dulu masih jadi satu di PP Miftahul Ulum, dan beliau-beliau adalah guru saya semua. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin. Dulu saya menghafal itu masih berada di satu tempat di PP Miftahul Ulum, karena kita tahu sendiri ya, Pondok Diyaul Quran ini masih baru. Masih baru. Dan saya kebetulan dulu mondok mulai menghafal itu kalau tidak salah tahun 2010. 2010 sudah mulai menghafal. Ya, tahun 2010. Waktu itu saya masih kelas 2 aliyah. Kelas 2 aliyah, dan termasuk menghafalnya saya terbelakang dibanding teman-teman saya, karena tidak ada minat dulu ya untuk menghafal. Jadi sangat tidak ada keinginan sama sekali berarti. Asli tidak ada keinginan. Sebenarnya kalau masa-masa aliyah ini sebenarnya menurut saya ya tidak terlambat sih sebenarnya, tidak terlambat. Tapi kalau bisa usia sanawiyah atau kalau bisa usia masih sekolah dasar sudah bisa menghafal. Karena memang saya tidak mengenal dulu, tidak mengenal dengan menghafal Al-Quran, cuma dengar, dan saya cuma takjub dengan orang-orang yang hafal Quran yang pernah saya dengar. Kalau kelas 2 aliyah kira-kira saya masih berumur berapa? Sekitar 16 tahun 15 lagi. 16 ya 18. 16 tahun berarti mulai dari menghafal Al-Qur'annya dari sekitar kurang lebih 16 dari umur 16 tadi. Umur 18. Oh 18 tadi. Dari umur 18 sampai berapa tahun kira-kira Ustadz untuk saya menghafalnya cukup lama dibanding dengan beliau ini ya, karena dulu tidak satu kamar, cuma lain kamar yang kemudian jadi satu komplek ditempatkan khususnya. Sebelumnya memang beda kamar. Enggak jauh berarti tadi. Enggak jauh. Beliau ini ya jauh lebih cepat daripada saya menghafal. Saya itu kira-kira 3 tahun. Oh berarti dari umur 18 tahun berarti dalam proses menghafalnya sampai sekitar 3 tahun Ustaz. Berarti sampai umur tahun. Sekitar kurang lebih umur jenengan 21 tahun pada saat itu baru bisa. Selesai sampai hatam ya, sampai 30 juz tadi. Alhamdulillah, wah luar biasa ini sahabat santri semua. Jadi Ustadz Husain ini mulai menghafal dari beliau ini sudah berumur 18 tahun. Kata beliau sebenarnya sudah agak nggak produktif mungkin ya. Jadi kalau bisa kata beliau, kalau bisa mau menghafalkan Al-Quran kalau bisa sejak dini ya, kalau bisa dari tingkat madrasah sanawiyah atau madrasah ibtidaiyah ya tadi. Jadi Ustadz Husain dulu sampai dari umur 18 tahun ke 3 tahun itu kan sudah masa-masa remaja Ustadz. Masa-masa remaja. Tidak banyak tantangan Ustadz pada masa itu. Justru pada waktu umur-umur segitu itu malah lebih banyak. Wah lebih banyak tantangannya Ustadz kan. Tanggung jawabnya kan sudah lebih Ustadz
Luar biasa. Oke, sahabat santri, ini ceritanya Ustadz Husain dalam proses menghafalnya, yaitu dari umur 18 tahun sampai 3 tahun sampai bisa menghafalkan. Oke, sekarang saya coba nanya ke Ustadz Sulaha Syarif. Ustadz, bagaimana pada saat umur berapa jenengan menghafal dan juga sampai umur berapa jenengan menghafal itu, atau berapa tahun proses menghafal Al-Qur'annya jenengan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Terlebih dahulu yang kami muliakan Syekhina wa murabbi ruhina Kiai Haji Muhammad Idris Husnan, Magister Agama, selaku pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Yang kami muliakan Gus Humaidi SHI MPDI, selaku pengasuh Pondok Pesantren Dhia'ul Quran, yang mana keduanya ini adalah guru terbaik saya. Beliau berdua banyak menanamkan ilmu pengetahuan, utamanya ilmu hal. Saudara kami Muhammad Kamil yang kami hormati, sebelum saya menceritakan awal mula saya menghafal, saya mengucapkan selamat kepada Pondok Pesantren Dhia'ul Quran yang telah berdiri pada saat ini. Karena dengan adanya pesantren ini, pesantren yang konsentrasi di bidang Al-Quran, tentunya santri lebih tahassus dalam mempelajari Al-Quran, dan itu sangat berbeda dengan yang kami dan Ustadz Husain dulu alami. Kami dulu ketika berada di Miftahul Ulum banyak pengorbanan yang harus dikeluarkan, karena memang kegiatan kami dulu sangat kompleks. Sangat banyak sangat sekali kompleks. Di samping kami harus ngaji kitab kuning, kita harus belajar madrasah diniyah, masih menghafalkan Al-Quran. Masih menghafalkan Al-Quran, dan juga pada waktu itu kami menjadi pengurus pondok pesantren. Wah, luar biasa. Jadi perjuangannya sangat luar biasa. Jadi agak kompleks. Jadi sangat kompleks. Itu bukan masalah. Jadi perjuangannya luar biasa ini, Ustaz. Wah, luar biasa. Ceritanya sangat banyak. Jadi sahabat santri nanti bisa kita urek nih nanti ya, bisa kita ini kita tanya-tanya bagaimana perjalanan beliau luar biasa ini. Mungkin Ustaz. Saya itu pribadi mulai menghafal Al-Quran, Ustaz Kamil, sejak tahun 2008, tepatnya kelas 2 Madrasah Aliyah. Berarti untuk kelas 2 Aliyah berarti sudah mulai menghafal Al-Quran. Sudah mulai menghafal Al-Quran dari juz amma waktu itu. Udah juz 30 dulu berarti. Juz 30 waktu itu. Terus selesai kelas 3 akhir. Kelas 3 akhir 2009. Jadi 2009. pada waktu itu saya itu wisuda formal sekaligus wisuda Al-Quran. Wisuda Qurannya, wah luar biasa sahabat santri. Berarti dari 2008 ke 2009 ini berarti butuh sekitar 2 tahun atau 1 tahun setengah, Ustaz? 1 tahun setengah. Wah, Masya Allah, 1 tahun setengah sudah bisa menghafal Al-Quran. Wah, Masya Allah, begitu bangganya orang tuanya begitu ya sahabat santri. Oke, Ustaz Husain, kemudian ketika panjenengan itu menghafalkan Al-Quran, apa motivasi panjenengan itu saya harus menghafalkan Al-Quran? Apa motivasi jenengan pada saat itu? Pada saat itu apa motivasinya? Jadi begini, dulu memang saya tidak pernah terpikir untuk menghafal Al-Quran. Sama sekali tidak terpikir, dan waktu itu masih
Gus ini masih baru di sini. Artinya pulang ke sini. Baru menikah. Iya. Memang beberapa bulan kemudian beliau membuka program tahfidzul Quran yang dimana ya saya cuma bisa melihat, tidak ikut di sana, dan saya lihatnya sudah banyak, termasuk teman-teman saya itu juga masih banyak proses di sana. Habis itu saya masih fokus di Madrasah Diniyah. Oh, Madrasah Ya. Diniyahnya. Fokus di Madrasah Diniyah. Suatu ketika ada salah satu asatid yang dimana beliau itu memang jauh lebih senior dan umurnya ya sangat jauh dari saya. Sangat senior umurnya berarti. Ya, Super gitu. senior berarti Ya. saja. Super senior nih. Beliau juga mendahului, mungkin bareng dengan beliau Ustaz Sulaha ya. menghafalnya. Berarti satu angkatan dengan beliau berarti yang Kalau motivatornya beliau itu. ini satu angkatan dengan saya. Cuma yang ini maksudnya seangkatan tuh menghafalnya seangkatan dengan beliau. Oh, oke. Ya. Ketika itu mungkin beliau merasa sudah, yang saya tadi katakan di awal, sudah terlambat mungkin. Merasa terlambat karena sudah waktu itu kalau tidak salah sudah lulus aliyah. Wah, sudah lulus aliyah. Baru lulus aliyah, ya. Masya Allah. Dan pastinya tantangan lebih banyak di sana. Tambah berat juga itu. Tanggung jawabnya tambah banyak. Sebenarnya kalau diniati betul ya enggak apa-apa, sebenarnya bisa. Mungkin beliau sudah merasa terlambat, akhirnya mendatangi saya. Waktu itu saya masih berproses karena fokus saya di Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah. Saya fokus dengan hafalan nazom. Oh, nazom apa kalau boleh tahu Ustaz dulu? Dulu MRT saya. Oh, MRT masih pada saat menghafal MRT. Ya, pada saat menghafal MRT saya didatangi sama beliau, namanya Ustadz Luqmanul Hakim ya. Ustadz beliau Luqmanul Hakim. masih keluarga dengan boleh Ustadz ke kamera. Ya. Ustadz Luqmanul Hakim boleh Terima kasih sapa dulu. kepada beliau. Motivator terbaik seperti ini ya. Beliau itu adalah Dan terbesar mungkin. beliau itu masih ada hubungan kerabat dengan pengasuh. Keluarga masih ada hubungan family berarti gitu. Entah kenapa beliau sangat yakin kepada saya. Sangat yakin, padahal saya sendiri kurang yakin. Saya sendiri kurang yakin. Beliau menyuruh saya untuk melanjutkan niatnya beliau, perjuangannya beliau. Ya, tapi saya yang menjalani. Maksudnya begini, artinya saya yang disuruh menghafal. Beliau mau undur diri. Kasarannya begitu, undur diri. Coba bilang dalam bahasa Madura itu begini. Cong, sampean kula percaya ke sampean terus aki kula pon melarat nggak kula pon sudah usia dewasa gitu. Saya juga saya nyoba saja pertama ya, nyoba saja selama 2 minggu kok saya sampai separuh juz 30 itu kok selesai. Wah, luar biasa. Itu hanya coba-coba. Oh, coba-coba tapi masih aja. belum setelahkan. Iseng saja. Iseng hafalkan aja sampai setengah juz. Masya Allah pada sahabat santri. Iseng ini sampai hafal setengah juz. Ya, itu karena iseng apa lagi diniati betul ini. Masya ya mungkin Allah, itu karena terbantu dengan surah-surah pendek itu yang diberikan, gitu ya. Akhirnya iseng aja ini jadi ini ya. Akhirnya saya terus saja, tapi saya masih belum menyetorkan hafalan saya kepada Gus. Betul saya itu takut jangankan setor, menghadap beliau itu saya takut. Saya hanya bisa istilahnya itu melihat orang Quran itu beda menurut saya. Quran itu beda. Saya dulu betul saya takut memandang Gus Mai itu, saya takut. Apalagi setor. Tidak berani, sampai saya itu dipaksa, ayo setorkan hafalannya. Seperti itu. Kok ternyata saya jalani ya alhamdulillah yes. Setelah saya jalani ya, meskipun ada rintangan, alhamdulillah saya bisa menyelesaikannya, meskipun tidak secepat beliau mungkin. Wah. Tapi yang penting intinya sampai khatam gitu Ustaz. Masya Allah. Oke sahabat santri semua, jadi beliau ini awal mulanya bisa menghafal Al-Quran itu ada guru atau senior beliau yang sudah mendahului dalam menghafal Al-Quran, memotivasi beliau.
pada saat itu beliau agak iseng aja Ustaz ya, iseng aja untuk menghafal. Oh, ternyata kok enak juga begitu ya. Kok nyaman juga untuk menghafalkan Al-Qur'an. Jadi wah lanjut begitu Ustaz ya. Berarti lanjut terus berarti. Oke, sahabat santri semua, alhamdulillah ya. Ustaz, saya coba tanya ke Ustaz Sulaha. Ustaz Sulaha, oke, bagaimana pertanyaan yang sama? Apa motivasi panjenengan dalam menghafal Al-Quran pada saat itu? Baik, terima kasih. Agak santai aja ya. Ini agak tegang ini. Cerita nih. Monggo, pengalaman panjenengan, Cerita motivasinya. Awal tentunya yang menjadi motivasi pertama bagi saya adalah Gus Sumaidi. Ceritanya begini, insya Allah Gus Sumaidi awal ada di Panenwangi itu sama Kiai dulu, Kiai Abdul Mujib Husnan masih ada. Jadi Gus Sumaidi masih belum merit ya. Cuma kebetulan pada malam itu ada di Panenwangi. Oh, ada di Panenwangi. Gus Sumaidi itu disuruh khotaman, saya ingat waktu itu. Suruh khotaman sama Abah Mujib, karena santri biasa bilang Abah ya, meskipun bukan abahnya. Bilang Abah Mujib. Nah, suruh khotaman di belakang. Depan, dalam, belakang. Waktu itu dalam belakang itu belum selesai. Oh, dalam belakang. Masih berupa puing-puing, cor-coran tuh ya. Oh, nah, itu belum selesai. Yang khataman waktu itu Gus Sumaidi, terus saya kebetulan dipilih itu Ustadz Hakim, insyaallah. Wah, motivatornya panjenengan. Wah, ikut serta juga di itu ya. Entah siapa lagi saya lupa. Nah, waktu itu langsung makroknya dibagi sama Gus Sumaidi. Gus Sumaidi bagian yang sekian juz sampai sekian juz. Nah, tak lihat-lihat sama saya. Ini kok tidak pegang Quran orang ini. Ini kok agak antik ini. Baca Quran tapi tidak pegang Al-Quran Ustaz. Wah, luar biasa. Waktu itu khotamannya di luar rumah, jadi langsung ke di teras mungkin di halaman. Di halaman. Dan langsung lurus ke langit itu. Lihat bintang-bintang tuh ya. Oh, agak seru. Ini kok agak antik. Akhirnya saya ngomong ke Ustaz Hakim. Ustaz Hakim, ini siapa ini? Kok agak antik orang ini? Oh, pada saat itu ini menantunya apa? Hafal Al-Quran. Iya, hafal Al-Quran ini. Langsung saya itu di hati langsung gitu saja. Hidayah langsung turun Ustaz berarti. Ini berarti saya sangat banyak dosa ini saja tuh. Ini sama-sama lah seperti kita. Kok bisa hafal Al-Quran gitu? Masa kita ndak gitu. Setelah itu keesokan harinya Gus Sumaidi kan memang orangnya familiar. Jadi ke santri itu biasa sudah. Biasa. Menusukan tuh biasa. Nongkrong bareng gitu ya. Jadi Gus Sumaidi memang seperti itu. Nongkrong sama Ustaz Hakim, terus sampai ke saya di kamar itu. Nongkrong. Saya mulai terkesan. Terkesan. Ini luar biasa akhlak beliau, luar biasa. Hanya saya sempatkan ngomong ke Ustaz Hakim, Ustaz Hakim, sampaikan nanti salam saya, Gus Sumaidi. Kapan-kapan saya mau ngaji ya Gus Sumaidi. Jadi latar belakang memang yang menjadi motivasi saya memang ya akhlak beliau, akhlak beliau. Jadi memang figur beliau yang menjadi motivasi saya untuk menghafal Al-Quran. Oh gitu ternyata orang yang hafal Al-Quran. Masya Allah, luar biasa para sahabat santri ya. Jadi motivasinya atau latar belakangnya beda-beda gitu. Beda-beda meskipun intinya adalah tetap hafal Al-Quran gitu. Sampai ada yang sangat menarik bagi saya. Monggo. Sebelum saya menghafal Al-Quran tuh ya, saya itu sampai meniru fashionnya Gus Sumaidi. Gaya pakaiannya. Gaya cara yang awalnya saya tidak pernah pakai sarung kotak-kotak, saya beli. Oh, beli sarung kotak-kotak. Sampai fanatik gitu. Gus Sumaidi kalau pakai lengan panjang dilipat
lipat juga punya saya tuh. Masya Allah. Jadi uswah betul. Jadi awalnya memang cinta dulu saya tuh. Okay. Nah, dari cinta itu saya sampai semangat menghafal Al-Quran. Dari cinta Itu. ini sampai 1,5 tahun sudah hafal. Ustadz Husain iseng ini sudah 3 tahun hafal Al-Quran. Awal lagi yang memang cinta dan tidak iseng juga. Wah, Masya Allah. Memang biasa. ini rahasia bagi saya. Ya karena ini harus diungkapkan. Biar sahabat saya santri juga ungkapkan tahu pada nih. malam hari ini. Monggo. Biar tidak penasaran. Ini hafal betul apa enggak, motivasinya apa begitu. Monggo Ustaz. Ya, hafalan itu yang kedua, motivasi saya itu memang ingin mengangkat derajat orang tua saya. Masya Allah, luar biasa. Nah, memang orang yang menghafal Al-Quran itu nanti orang tuanya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi motivasinya itu Ustaz. Pernah saya itu dengar perkataan dari guru saya, Ustadz Ahyar Rosidi. Ustadz Ahyar, guru qori saya dulu. Saya tanya ke Ustadz Ahyar, jenengan ini orang tuanya ahli qori apa enggak Ustadz Ahyar? Tidak. Terus, saya itu ingin membuat nasab. Wah, bukan mencari nasab. Wah, Masya Allah. Itu yang menjadi penggugah saya. Berarti kasarannya merubah nasib untuk merubah nasab gitu. Masya Allah. Luar biasa. Saya ingat betul nih kata-katanya siapa dulu. Saya sempat di Ustadz, kalau tidak salah Ustadz Wadud Ustadz dulu. Rubahlah nasibmu untuk rubah nasabmu begitu. Masya Allah. Jadi juga berkesan juga berarti itu. Berarti luar biasa. Oke, Ustadz, saya coba dari Ustadz Husain lagi. Bagaimana cara panjenengan menghafalkan Al-Quran atau menyisihkan waktunya untuk menghafalkan Al-Quran di sekian banyak kegiatannya panjenengan, dari diniyah, formal, kajian kitab kuning, dan insya Allah jenengan jadi pengurus juga pada saat itu. Jadi dari sekian banyak kegiatan, bagaimana mengatur waktu menghafalkan Al-Quran itu pada saat itu Ustaz? Monggo. Jadi memang kami itu tadi dikatakan kompleks ya, kegiatannya kompleks, banyak lah gitu. Terutama saya yang masih menjalani madrasah diniyah seperti itu. Untuk metode ya sebenarnya kalau metode menghafalnya ya tetap itu sudah dari ayat ke ayat itu diulang-ulang gitu. Namun untuk menyisihkan waktu, saya itu manfaatkan waktu menunggu, atau gampangannya gini, sedikit-sedikit ngaji ya. Bukan ngaji sedikit-sedikit. Ngaji. Artinya gini, misalkan karena saya juga kebingungan ketika sudah agak banyak hafalan, kan masih ada murojaahnya ya, pengulangnya. Masih ada kegiatan murojaah gitu. Ya, kalau untuk menambah itu saya pasti subuh. Sebelum subuh saya pasti. Berarti sebelum subuh sudah bangun ya, untuk menghafalkan itu Ustaz. Ya, tapi saya setorkan isya karena dulu setorannya cuma 1 kali. Karena memang itu tadi masih kompleks dengan kegiatan yang lain, kajian kitab kuning dan sebagainya. Waktu itu kalau setor ke beliau, biasanya kalau di pondok Quran itu saya lihat ada setoran untuk mengulang, ada setoran untuk tambahan gitu. Ya. Kebetulan karena waktu kami masih di Miftahul Ulum itu cuma 1 kali. Jadi setornya langsung murojaah gitu tadi. Setor paling sedikit kan 1 halaman ya. 1 halaman mengulangnya 1/4. Seperempat. Ya sekuatnya, tapi kalau saya tidak pernah sampai setengah juz itu. Kecuali ketika sudah 5 juz itu sama Gus itu disendirikan sudah berlatih itu ya, berlatih disimak itu 10 juz dan sebagainya sampai itu. Untuk menyisihkan waktu itu memang menunggu ya. Kadang subuh atau sebelum maghrib itu kan ada tapi saya sebelum sesudah kegiatan, artinya maghrib itu masih lama, saya itu sudah siap ya, mandi ya, sudah mandi dan lain sebagainya ya. Masih awal-awal itu kan masih antri ya. Di dalam keantrian itu saya sempatkan. Kemudian di aliyah
untuk berangkatnya saya sempatkan mengulang paling tidak dari pondok, karena memang aliyah kan jauh. Dari jarak pondok ke Pondok ke aliyah madrasah cukup- aliyah kan cukup nggak jauh. jauh Ustaz ge. Ya. Jadi kan jalan pada saat itu kalau saya ingat itu jalan. berarti- Jalan dulu memang jalan. Laki-laki kan jalan. Laki-lakinya jalan, cuma itu saya manfaatkan juga. Berarti sambil jalan jenengan sambil murojaah Ustaz. Murojaah. Masya Allah. Jadi ada kesempatan kesempatan. sedikit langsung ambil gitu nih, langsung murojaah gitu. Masya Allah. Tapi memang sempat saya itu berhenti dalam kegiatan itu ya. Kegiatan di mana saya harus mengulang di waktu di aliyah. Oke. Ada berhenti karena saya kan bareng temannya. Ada barangnya juga masa, tapi insya Allah teman saya itu ngerti. Artinya setiap hari pegang Quran. Apa kan kita tidak sama jalannya. Kegiatannya tidak Kegiatannya sama. tidak sama. Saya menghafal. Teman-teman saya kan ada yang tidak ikut dihafal, kan memang tidak wajib. Tidak wajib. Pondoknya juga masih jadi satu, memang disiapkan untuk yang menghafal. Tapi habis itu saya tidak peduli sudah. Teman saya meskipun seandainya mungkin kan ada kan takut khawatir kan, rasa khawatir kok ada loh, ini kok ngaji toh, kan ada pikiran seperti itu ada. Tapi habis itu saya sudah tidak mikirkan itu, yang penting menghafalkan lanjut ya. Terus nggih. Tapi tidak banyak dari pondok ke aliyah sampai pulangnya cuma dapat seperempat juz gitu tadi. Seperempat Berarti sekitar 7 halaman ya. 7 halaman guys tadi ya. Iya. Sekitar 7 halaman. 6 halaman ya. Atau 5 halaman. Wah, Masya Allah. Jadi perjalanan ke sekolah dan pulang ke sekolah itu sambil jalan sambil murojaah atau takrir gitu, Masya Allah, sampai pokoknya ada waktu menunggu, Misalkan saya kan dulu ambil kan aja gitu ya. Di pondok itu sempat masak sendiri. Dulu kan masih masak sendiri Ustaz nggih, anak sendiri. Sempat masak sendiri saya itu. Jadi ya manfaatkan itu sudah. Jadi sambil masak sambil murojaah gitu Ustaz nggih. Tapi kesulitan memangnya kalau sambil masak. Sambil masak sambil kesulitan. takrir, Masya Allah. Nasinya barokah itu Ustaz. Nah, itu kendalanya ketika kalau kegiatan seperti itu, kendalanya memang ketika kita lupa, kan tidak bisa, kecuali ada teman yang misalkan seperti makan gitu. ada masa bukan Quran kan tidak mungkin. Seperti itu. Mungkin kalau ke aliyah bisa disempatkan seperti itu. Kalau ke masa aliyah saya sekolah memang, Ustaz, kalau masa sekolah mungkin waktu istirahat juga dibuat mungkin nih. saya termasuk mungkin menurut saya sih beda, beda dengan yang lain. Bukan karena saya menurut orang warok, bukan ya, bukan warok ya. Bukan warok. Tapi karena saya Zuhud gitu pemalu mungkin ya, betul saya itu pemalu berat. Jadi ketika istirahat saya tidak keluar di dalam. Menghafalkan Al-Qur'an atau murojaah Ustaz? Enggak. Kalau di sekolah saya ya cuma terkadang kalau sempat ya artinya kenceng-kencengan seperti itu. Sebenarnya enggak bagus juga. Ya kalau bisa emang ya kalau ada waktu ya sudah ngaji di situ, sudah enggak apa-apa. Kan teman kita kan sudah paham kalau kita memang menghafalkan Al-Qur'an seperti itu saja. Jadi istirahat pun kadang kalau kita capek ya istirahat, maksudnya ya di dalam kelas pada saat itu berarti sambil istirahat, sambil coffee break mungkin coffee break. Tapi enggak fokus kalau di sekolah itu memang enggak fokus. Tapi saya sempatkan meskipun itu menghafal juga saya sempatkan karena sebelum subuh itu kan tidak selalu jamnya pas ya. Terkadang mepet dengan subuh itu dapatnya sedikit. Kadang saya lanjutkan di sekolah meskipun 2 ayat gitu. Yang penting malamnya harus jadi gitu. Pokoknya inti meskipun dari banyak sekian kesibukan, pokoknya ada waktu luang dikit aja berarti langsung buat untuk hafalan sama murojaah Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Oke Ustaz, saya lanjutkan para teman santri ya, sahabat santri. Ini luar biasa perjalanan atau proses menghafal Al-Qur'annya Ustaz Husain ini, dari jadi pengurus, masih sekolah madrasah diniyah, masih sekolah formal gitu ya, pada saat itu madrasah aliyah, dan juga mengikuti kajian kitab kuning. Jadi masa-masa itu waktu senggang itulah waktu beliau yang paling istimewa dibuat untuk menghafal Al-Qur'an dan murojaah. Oke, saya langsung ke Ustadz Sula. Oke, ini lebih menarik kayaknya. Saya sudah tidak sabar dari 1,5 tahun menghafalkan Al-Qur'an dengan juga banyak kesibukan ini. Yuk kita simak baik-baik ya. Oke Ustadz Sula, monggo. Bagaimana penyisian waktunya jenengan di masa-masa sekolah itu? Masa-masa menghafal.
Itu masa-masa yang sangat seru sekali. Oh, sangat seru Sangat sekali. seru sekali. Karena memang kami bersama Ustadz Husain dan teman-teman yang lain pada waktu itu di pondok memang boleh dikatakan kami itu minoritas, Minoritas. minoritas, boleh dikatakan seperti itu. Namun kami tetap semangat. Artinya pada waktu itu kami harus berbeda dengan teman-teman yang tidak menghafal. Ketika teman-teman yang lain asik gurau dengan yang lain, bercanda dengan yang lain, kami harus menyendiri. Harus menyendiri. Bahkan tempat saya itu yang sering kali ya di astahnya pendiri. Kiai Haji Abdul Mujib Husnan. Sering di sana. Kadang menyendiri di dalam belakang. Waktu itu dalam masih belum selesai. Masih belum belum dalam ditempati. pembangunan Ustaz. Jadi tidak ada kata angker bagi saya waktu itu. Yang penting Tidak ada rasa takut, gitu. tempat itu sepi, saya tempati untuk Menghafalkan. Nah, tentunya banyak pengorbanan. Waktu harus kita korbankan. Terus teman Ya, dikorbankan. Jadi, juga. Sosialnya juga berkurang. Berkurang Jadi pada santai waktu itu bergaul dengan berkurang. teman, gitu. Terus pelajaran kegiatan yang lain juga dikurangi waktu itu. Masya Allah. Memang dikurangi sendiri oleh saya waktu itu. Biasanya yang sebelum menghafal Al-Quran saya itu ikut pengajian Riyadhus Shalihin malamnya. Akhirnya saya tidak ikut. Tidak ikut karena ini Harus mentingkan Fokuskan itu berarti Ustaz, Al-Quran untuk ini. menghafalkan. Saya harus raih ini dulu. Ketika di formal juga begitu. Ketika ada pelajaran yang mungkin saya agak mumpuni di pelajaran itu, ya saya masuk. Di kelas masuk saya waktu itu. Cuma pikiran saya ya Quran saja, gitu. Quran saja. Ya nambah merojaah pada waktu itu. Nah, mengenai waktu sama sebetulnya dengan Ustadz Husain. Kalau waktu setornya sama ba'da isya Ba'da Isya, setor, ya. pasnya Madin nih. Setelahnya Madin Ustaz. Oh, pas Madin gitu nggih. Nah, pasca itu sekitar jam 10 mungkin lah. Jam 10 harus nambah saya itu. Jam 10 Harus nambah Dari hafalan. Sudah rasa capek, Harus sudah nambah menggeluti hafalan. jiwa dan diri ya. Tetap harus hafalan. nambah lagi. Harus. Masya Allah. Kan target saya waktu itu sebelum tidur harus punya hafalan 1 halaman. Masya Allah. Harus Sebelum itu. tidur sudah Hafal 1 halaman. hafal 1 halaman. Wah, apalagi setelah tidur nih ya. Sebelum tidur itu. Nah, paginya 1 halaman 1 hari itu. Nambah lagi Ustaz. Nambah lagi 1 halaman. Berarti dalam 1 hari 1 malam itu bisa sampai Setor 1 lembar. 1 lembar. Berarti 2 halaman Ustaz. 2 halaman. Masya Allah. Kalau 1 juz itu 20 halaman, berarti hanya ditempuh 10 sekitar hari. 10 hari sudah hatam 1 juz. Masya Allah, luar biasa. Itu sedikit tentang perjalanan kami ketika menghafalkan Al-Quran itu. Dan ini mungkin menjadi bahan Dari sahabat santri semua, jadi bisa jadi bahan. referensi, ya, bisa jadi referensi Referensi. atau motivasi bagi sahabat santri yang mungkin masih menghafal Al-Quran, mungkin yang masih, saya ini waktunya kapan ya mau menghafal Al-Quran, kapan ya saya mau murojaah ya, saya masih sekolah, saya masih ngaji yang lain atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Wah, ini Ustadz Sulaha dengan Ustadz Husain ini dengan begitu banyaknya kegiatan, Masya Allah, beliau dengan semangat juangnya yang luar biasa, beliau sampai menuntaskan hatamannya ya meskipun berbeda waktulah. Yang Ustadz Sulaha 1,5 tahun, beliau Ustadz Husain sampai 3 tahun, tidak masalah. Yang penting intinya adalah bisa sampai finish gitu ya, menghafalkan Al-Quran sampai tuntas. Para sahabat santri semua, alhamdulillah saya ini adalah juga sahabat beliau berdua dulu pada saat mondok ya di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Jadi terutama Ustadz Sulaha, bahkan ketika di sekolah saya tahu betul Ustadz, karena ini kakak kelas saya dulu,
beliau ketika masa-masa sekolah, ketika di sekolah itu istirahat, itu beliau biasanya nongkrongnya di perpus sendirian gitu, yang lainnya lagi jajan, yang lagi main ya, bercanda gurau. Beliau di perpus, bukan baca buku, bukan, tapi menghafal murojaah di pojokan gitu ya. Di pojokan sendirian aja gitu, merenung, menghafalkan Al-Qur'an dan murojaah itu. Bahkan kalau yang saya tahu Ustaz Sulaha ini dulu sampai, kalau yang saya tahu itu di formalnya sampai luar biasa itu ya, untuk di pelajaran formalnya Ustaz. Sampai di ketika menghafal Quran bukan diabaikan, bukan sebenarnya, tapi lebih fokus di Al-Qur'annya pada saat itu. Saya sampai meninggalkan pelajaran waktu itu. Pelajaran sampai ditinggalkan. Ditinggalkan Ustaz ya. Karena saya yakin dengan Al-Qur'an, meskipun saya tidak belajar, pasti lulus. Oh, Masya Allah. Jadi saya luar biasa. Jadi pelajaran UN sudah ujian nasional Ustaz ya. Itu sempat tidak belajar. Tidak belajar sama sekali ini. Lebih fokus sama hafalan Al-Qur'annya. Masya Allah, itu luar biasa.